Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengenal, menerima, dan siap sedia untuk menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Yesus adalah jalan kepenuhan hidup seorang murid Tuhan. Banyak cara dewasa ini untuk tahu atau kenal sedikit ya Tuhan Yesus, bisa dari media yang begitu mudah kita akses, bisa dari buku, bisa juga dari cerita para sahabat atau teman dekat. Tetapi pengenalan yang bisa dikatakan dangkal akan Kristus tidak cukup untuk menjadi jalan keselamatan. Kita perlu mengenal Yesus secara lebih dalam, menerima Dia, dan pada akhirnya mengikuti Dia dengan cara penyangkalan diri dan memanggul salib hidup. Itulah yang kita dengarkan dari bacaan hari ini ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ya, kata orang, siapakah aku ini? Dan mereka mereferensi ya, bahwa dia ini seperti Nabi Elia, atau seperti Yohanes Pembaptis, atau seperti salah seorang nabi, karena dia mengajar, dia menuntun orang, dia menyembuhkan. Dan itulah yang diungkapkan oleh orang tentang siapa Yesus. Tetapi Tuhan Yesus pada akhirnya menanyakan lebih dalam pengenalan dari para murid akan Yesus sendiri. Dan Petrus, pemimpin dari para murid, dengan penuh keyakinan ya, ketika Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, engkau adalah yang terurapi. Dan ini adalah ungkapan iman yang lahir dari pengenalan yang lebih dalam tentang Yesus, karena Petrus bersama para murid tinggal bergaul dekat dengan Yesus. Namun ketika Tuhan Yesus mewahyukan, menyatakan diri secara lebih dalam tentang siapa dirinya, bahwa dia adalah anak manusia yang harus menanggung banyak penderitaan, ditolak tua-tua, ahli Taurat, imam-imam kepala, dibunuh, dan bangkit sudah hari ketiga. Semuanya itu tidak mudah untuk diterima oleh Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar dalam bacaan kitab suci bahwa bukan hanya para murid yang juga mengungkapkan pengenalan mereka kepada Yesus, bahkan roh-roh jahat juga mengenal Yesus ya. Ketika peristiwa Yesus dicobai di padang gurun, bahkan ya, jika engkau anak Allah, lalu jatuhkanlah dirimu. Jadi mereka juga mengenali Yesus, tetapi mereka tetap menghendaki kehancuran hidup ya. Iblis, setan tahu Yesus, tapi yang mereka inginkan bukan keselamatan, tetapi kehancuran hidup dari orang-orang yang digoda ya, yang akhirnya dipengaruhi supaya mengikuti jalan iblis. Dan inilah yang membedakan ya, inilah yang hendaknya jelas membedakan dari orang-orang yang sungguh mengenal ya, dan menerima, dan lebih dari itu bersedia untuk menyangkal diri dan mengikuti Dia dengan
lebih baik sehingga mengalami kepenuhan sebagai murid Tuhan. Mungkin banyak orang memiliki pengetahuan yang bagus mengenai kitab suci, tetapi hidupnya belum diubah, masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan inilah sebenarnya yang menjadi semacam gugatan dari Tuhan Yesus kepada para murid untuk mengenali Dia lebih dalam, dan pada akhirnya berani, siap sedia untuk menyangkal diri dan memanggul salib. Dan inilah yang tidak mudah, saudara-saudari, dalam upaya kita untuk mengikuti Kristus. Ya. Kalau tidak demikian, mungkin kita ini dihardik oleh Tuhan Yesus sendiri seperti Petrus. Ya. Kalau kita menerima Dia dan tidak sanggup juga atau tidak berupaya dengan keras untuk menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti Dia, jangan-jangan kita pun dikatakan, "Enyahlah iblis." Kita sudah merasa tahu Tuhan Yesus, tapi kemudian enyahlah iblis karena tidak mau untuk menerima, ya, Tuhan Yesus dan pewahyuannya, tidak mau untuk menyangkal diri, memanggul salib dan mengikuti Dia. Maka ini sungguh menjadi tantangan bagi perjalanan hidup kita, bahwa sabda Allah bahwa pengenalan kita akan Kristus, penerimaan kita akan Kristus, kemudian semakin menumbuhkan hidup kita kepada jalan-jalan keselamatan, menghantar kita kepada jalan-jalan keselamatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam gereja banyak sekali upaya-upaya bersama yang bisa menghantar kita untuk mengenali Kristus dan juga belajar untuk siap sedia memanggul salib, menyangkal diri, yaitu dengan jalan-jalan pelayanan yang kita miliki di dalam gereja, jalan-jalan pelayanan, ya, untuk orang-orang kecil, jalan-jalan pelayanan untuk saling melayani dalam fungsionaris gereja, jalan-jalan pelayanan di mana kita, ya, semakin ditumbuhkan di dalam iman dan juga pelayanan melalui keterlibatan kita di dalam hidup menggereja. Semuanya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari yang hendaknya dilandasi oleh pengenalan kita akan Kristus, dan akhirnya juga menghantar kita untuk menyangkal diri. Mau ikut BKSN, nanti dulu, ya, nanti baca kitab suci lagi, atau handphone suci, ya, bawa handphone suci bukan kitab suci lagi sekarang, ya. Lalu kayaknya harus mikir, ya. Saudara-saudari, itulah jalan mengikuti Kristus, itu tidak bisa santai-santai, ya. Jalan mengikuti Kristus kita harus aktif, kita harus berupaya untuk belajar, karena pengenalan kita akan Kristus tidak pernah selesai. Kitab suci membantu kita untuk mengenali Kristus, kasih-Nya, kerahimannya, ya, kebaikannya. Namun kemudian kita harus mempertemukan juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kehadiran Kristus sekarang dalam hidup saya? Bagaimana Kristus itu hadir dalam hidup saya, dalam relasi saya dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Dan itulah Kristus yang hidup, yang senantiasa diikuti oleh, ya, penyangkalan diri, ya, di dalam keluarga, untuk membangun kasih dengan istri, dengan suami, perlu penyangkalan diri. Untuk memperhatikan anak-anak, untuk membangun kebahagiaan keluarga,
kita perlu mengesampingkan kesenangan, keinginan diri untuk berdoa bersama di dalam keluarga, ambil bagian di dalam kehidupan lingkungan atau kelompok-kelompok rohani yang begitu banyak di paroki kita. Semuanya mengandaikan yang namanya penyangkalan diri, komitmen untuk mengikuti Tuhan, memberikan waktu dan perhatian. Dan inilah yang tak terelakkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, bacaan kedua hari ini secara jelas menerangi hidup kita bahwa iman kita perlu dinyatakan, perlu menjadi hidup di dalam perbuatan-perbuatan kita, di dalam cara hidup kita sehari-hari, cara kita akhirnya berbicara, cara kita untuk menjalin relasi, cara kita untuk bagaimana saling mengampuni, saling membimbing sehingga kita tetap di jalan keselamatan. Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita yang lahir dari pengenalan yang dalam akan Kristus, itulah yang akan menghantar kita kepada keselamatan. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita terus mendalami sabda Allah, mengenali Tuhan lebih dalam, dan juga kita memohon berkat dari Tuhan, kesiapsediaan untuk menyangkal diri dan memanggul salib, karena hanya melalui itu kita boleh memperoleh kepenuhan hidup sebagai murid Tuhan.